Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurusan Teknik Pemesinan. Adapun kompetensi yang ingin dicapai peserta didik dalam bidang pemesinan meliputi gambar mesin, mesin bubut, fräs, scrap, milling, CNC, dan pengelasan. Ruang praktek bengkel pemesinan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ruang bengkel pemesinan bubut. Mesin bubut ini berfungsi untuk membuat ulir, tirus, dan kartol. Yang kedua ialah ruang bengkel mesin fräs, scrap, milling, dan CNC. Mesin fräs ini berfungsi untuk membuat alur persegi dan roda gigi. Mesin scrap ini berfungsi untuk meratakan, membuat SPI dan alur. Serta mesin milling ini berfungsi untuk mengebor dan membuat lubang. Yang ketiga, ruang pengelasan. Mesin las berfungsi untuk menyatukan 2 buah logam. Nah, dari kompetensi yang telah dipelajari, anak bapak dan ibu akan terampil dalam menggunakan mesin produksi tersebut. Dengan keterampilan tersebut, anak bapak dan ibu dapat membuka usaha sendiri ataupun bekerja di industri, bengkel produksi, ataupun pengelasan. Teknik dan bisnis sepeda motor yang disingkat TBSM merupakan kompetensi keahlian yang berada di bawah naungan jurusan teknik otomotif. Namun terdapat penyesuaian nama pada kurikulum merdeka, yakni mata pelajaran teknik sepeda motor dan tetap berada di bawah jurusan teknik otomotif. Kompetensi teknik sepeda motor merupakan pilihan yang tepat bagi kalian yang ingin menguasai peralatan dan perbaikan sepeda motor, modifikasi sepeda motor maupun berbisnis di bidang sepeda motor. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk kalian yang ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Di dalam proses membangun keterampilan dan mental siswa, kita melaksanakan program pembelajaran praktek reguler yang dilaksanakan di sekolah. Pelaksanaan program praktek kerja industri dan juga program servis rutin atau servis murah yang dilaksanakan di sekolah. Pada program belajar praktek reguler, siswa akan belajar 3 materi utama yang ada pada sepeda motor, yaitu belajar mesin sepeda motor, belajar kelistrikan sepeda motor, dan belajar sasis sepeda motor. Selain 3 materi utama tersebut, siswa juga belajar teknologi-teknologi terbaru pada sepeda motor. Berikut adalah aktivitas praktek siswa di workshop teknik sepeda motor yang telah mengikuti standar PT Astra Honda dan mendapatkan klasifikasi Grade A. Pada program praktek kerja industri, siswa dimanggakan di bengkel resmi Honda atau AHASS yang berlangsung selama 4 bulan. Dalam proses magang, siswa dilatih untuk menjadi mekanik resmi Honda dan tetap dibimbing oleh guru pembimbing yang ditugaskan dari sekolah. Jadi, aktivitas siswa selama proses magang tetap dalam pantauan sekolah. Program servis rutin merupakan program tambahan yang berfungsi untuk melatih mental dan menambah pengalaman siswa di bidang sepeda motor. Selain itu, program ini juga membantu warga sekolah maupun masyarakat di sekitar sekolah dalam perawatan dan perbaikan sepeda motor, karena program ini adalah servis murah. Dengan program yang kita jalankan, kita harap lulusan teknik sepeda motor mampu menjadi alumni yang terampil, mandiri, disiplin, dan berakhlak mulia. Teknisi instalasi tenaga listrik adalah jurusan yang mempelajari tentang perencanaan dan pemasangan instalasi penerangan, tenaga pemasangan, dan pengoperasian motor listrik dengan kendali elektromekanik, elektronik, dan PLC atau Programmable Logic Controller, merawat dan memperbaiki alat rumah tangga listrik, dan teknik pendingin serta menggulung ulang motor listrik. Konsentrasi keahlian teknik instalasi tenaga listrik merupakan salah satu jurusan yang ada di SMK PAB 1 Helvetia yang mendidik dan membekali siswa-siswinya terampil dan profesional di bidang ketenaga listrikan. Kompetensi yang dipelajari ialah 1. Simulasi digital, 2. Dasar dan pengukuran listrik, 3. Pekerjaan dasar elektromekanik, 4. Instalasi penerangan listrik, 5. Instalasi tenaga listrik, 6. Instalasi motor listrik. Peluang serta bidang kerja. Sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan bagi lulusan jurusan teknik instalasi tenaga listrik adalah jenis pekerjaan atau profesi yang relevan pada jenjang SMK seperti pada 1. Perusahaan dan industri, 2. Instansi pemerintahan, 3. Developer, 4. Kontraktor, 5. Wirausaha, 6. Teknisi listrik, 7. Teknisi servis, 8. Mekanik engineer, 9. Teknisi kantor, 10. Bekerja di badan usaha milik negara. Teknik instalasi tenaga listrik merupakan salah satu kompetensi keahlian tertua di SMK PAB 1 Helvetia. Jurusan ini masuk dalam program keahlian teknik ketenaga listrikan.
Serta kenapa kalian harus memilih jurusan ini? Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan dasar umat manusia. Bayangkan hidup tanpa listrik di abad ke-21 ini. Kalian pasti nggak akan bisa. Nyaris seluruh sarana dan prasarana yang memudahkan hidup kita kini bergantung pada listrik untuk pengoperasiannya. Nah, nggak heran kalau SDM yang ahli dalam bidang kelistrikan banyak dibutuhkan oleh berbagai perusahaan. Kalau kamu tertarik untuk mempelajari seluk-beluk tenaga listrik khususnya untuk pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, jurusan SMK ini sangat cocok untuk kamu. Apalagi kalau kamu memang berminat untuk berkarir di bidang kelistrikan. Kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan akan mempelajari berbagai pengetahuan dan keterampilan, meliputi proses penggunaan kendaraan ringan, perawatan kendaraan ringan, sistem engine, sistem pemindahan tenaga, sistem sasis, sistem elektrika, beserta perlengkapan otomotif lain yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi pada teknik kendaraan ringan, sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Profil tamatan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. 1. Mampu memberikan jasa perawatan dan perbaikan kendaraan motor bensin dan motor diesel. 2. Mampu memberikan jasa perawatan dan perbaikan chassis dan sistem pemindahan tenaga pada mobil bensin dan diesel. 3. Mampu memberikan jasa perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan pada mobil. Peluang kerja kelulusan teknik kendaraan ringan antara lain: dapat bekerja sebagai teknisi mekanik otomotif dalam bidang perawatan dan perbaikan kendaraan mobil bensin dan mobil diesel. 2. Dapat bekerja sebagai teknisi perakitan atau teknik produksi pada industri mobil. 3. Dapat bekerja sebagai wirausahawan dalam bidang otomotif atau bengkel mobil. 4. Dapat bekerja pada industri manufaktur mesin otomotif atau teknologi mekanik otomotif baik berskala besar, menengah maupun kecil. 5. Dapat bekerja pada instansi pemerintah, TNI, Polri, BUMN, perusahaan otomotif dan perusahaan swasta. 6. Dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan SMK PAB 1 Helvetia didukung workshop atau bengkel dan peralatan praktek yang lengkap, yaitu 1 unit mobil Avanza, 1 unit mobil Suzuki APP, car trainer Toyota, engine stand bensin, simulator AC, dan 1 unit mobil Avanza. Ayo, bapak-bapak dan ibu-ibu segera daftarkan putra-putri Anda pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan SMK PAB 1 Helvetia. Sekarang kita masuk di jurusan selanjutnya, yaitu jurusan teknik komputer dan jaringan atau lebih dikenal dengan jurusan TKJ. Di TKJ kita mempelajari banyak hal tentang teknologi yang sehari-hari kita gunakan, yaitu komputer, laptop, handphone, dan banyak lagi lainnya. Di TKJ kita akan mempelajari banyak ilmu seperti merakit komputer, menginstal PC, melakukan perawatan PC, latihan pemasangan antena di tower pemancar, melakukan perbaikan periferal, melakukan perawatan periferal, alat-alat perbaikan periferal komputer, instalasi perangkat jaringan lokal atau LAN, instalasi perangkat jaringan berbasis luas atau WAN, instalasi perangkat jaringan, instalasi sistem operasi berbasis GUI, dan masih banyak lagi lainnya. Zaman sekarang, lulusan dari TKJ begitu fleksibel. Mau lanjut kuliah bisa, lanjut buka usaha sendiri bisa, melamar kerja dimanapun bisa. Perusahaan mana sih yang tidak butuh komputer dan internet? Haha, hampir tidak ada bukan? Apalagi kegiatan sehari-hari kita juga tidak lepas dari internet. Semakin berkembang dunia teknologi, maka semakin dibutuhkan pula lulusan-lulusan dari jurusan teknik komputer dan jaringan ini. Hai, dan terakhir di SMK PAB 1 Helvetia, kita juga ada jurusan produksi dan siaran program televisi atau PSPT, atau juga yang dulu dikenal sebagai multimedia. Di jurusan PSPT ini, kita mempelajari 3 tahapan, ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tahap pertama adalah praproduksi. Di sini kita merencanakan konsep, riset, dan membuat naskah atau skrip. Tahap kedua adalah produksi.
Di sini kita merealisasikan konsep yang kita buat di tahap praproduksi tadi. Di sini kita mengenal tentang kamera, cara pengoperasian, SOP, cara pergerakan kamera, belajar tentang suara dan cahaya, pengolahan tempat, dan juga tata artistik agar hasil videonya lebih indah dan menarik. Juga bisa belajar tentang menjadi presenter, vlogger, reporter, sembari mengasah kepercayaan diri kita. Kita juga aktif di podcast dan bisa bergantian sebagai petugas produksinya loh. Bisa juga menjadi audioman, cara merekam narasi, atau menjadi voiceover seperti saya ini. Dan tahapan terakhir adalah pasca produksi. Di sini kita lakukan proses editing sebelum kita publikasikan ke televisi ataupun media-media sosial yang sedang berkembang saat ini. Selamat dan sukses kepada abang dan kakak kelas SMK PAB 1 Helvetia. SMK Bisma.